Cerita ini terjadi di Jawa Tengah sekitar tahun 2010. Kejadian yang akan diceritakan kali ini adalah pengalaman Mas Wahyu sekitar 14 tahun yang lalu. Kisah ini dimulai ketika Mas Wahyu masih bekerja di luar daerah asalnya, tepatnya di Jakarta, ibu kota yang hiruk-pikuk dengan segala dinamika kehidupan. Saat itu, Mas Wahyu bekerja sebagai seorang karyawan swasta di sebuah perusahaan yang cukup bagus. Karirnya bisa dibilang sedang cemerlang dengan pendapatan yang memadai, bahkan cukup besar untuk ukuran seorang perantau. Karena kesibukan kerja yang begitu padat, Mas Wahyu jarang memiliki kesempatan untuk pulang ke kampung halamannya. Biasanya, ia hanya pulang 2 kali setahun atau paling cepat setiap bulan sekali. Namun, ada suatu waktu setelah beberapa bulan tidak pulang ke kampung, Mas Wahyu merasakan dorongan untuk pulang. Perasaan tersebut muncul setelah mendengar kabar bahwa ayahnya sedang sakit. Meskipun sakit yang diderita ayahnya bukanlah sesuatu yang serius, hanya sakit ringan seperti masuk angin biasa. Suara batuk-batuk yang terdengar saat Mas Wahyu menelepon membuat hatinya gelisah. Ibunya sempat menenangkan dengan berkata bahwa kondisi ayahnya tidak parah, namun naluri Mas Wahyu sebagai anak seolah berkata lain. Ada perasaan kuat bahwa ia harus segera pulang. Akhirnya, tanpa ragu lagi, Mas Wahyu memutuskan untuk mengambil cuti dari pekerjaan dan mengajukannya di akhir pekan yang jatuh pada hari Sabtu dan Minggu, sehingga ia punya waktu untuk berpergian dari Jakarta ke kampung halamannya di Jawa Tengah. Langit mulai menunjukkan warna senja ketika tiba di rumah. Ia langsung disambut oleh keluarganya. Betapa leganya hatinya saat melihat kondisi ayahnya yang ternyata jauh lebih baik daripada yang ia bayangkan. Rasa khawatir yang sempat mengganggu pikirannya langsung lenyap ketika ia melihat ayahnya duduk santai di kursi dengan bekas kerokan di punggungnya yang merah. Alhamdulillah, ternyata bapak cuma masuk angin biasa, pikir Mas Wahyu. Pak, gimana kabarnya sekarang? Tanyanya dengan penuh perhatian. Sang ayah tersenyum kecil dan menjawab, sudah agak baikan. Setelah beristirahat sejenak, mereka mulai membahas soal makan malam. Pak, mau makan apa malam ini? Tanya Mas Wahyu mencoba menawarkan sesuatu yang spesial untuk ayahnya. Sang ayah awalnya terlihat ragu, namun akhirnya berkata, mungkin ketoprak saja, sudah lama bapak gak makan itu. Ibunya menimpali, iya, bapak kamu memang udah lama gak makan makanan di luar. Selama ini kan ibu yang masak. Mendengar itu, Mas Wahyu segera mengambil motor untuk membeli ketoprak yang diminta. Suasana malam di kampung saat itu sangat tenang. Hampir terlalu sepi menurutnya. Ia melintasi jalan-jalan kampung yang ia kenal sejak kecil. Jalanan yang menghubungkan rumah-rumah penduduk dengan sawah-sawah yang terbentang di sekelilingnya. Perasaan nostalgia menyelimuti hati Wahyu. Kenangan masa kecilnya berkelebat di benaknya, mengingat betapa damainya suasana di sini dibandingkan dengan kehidupan perkotaan yang jauh di Jakarta. Meski begitu, malam itu terasa berbeda saat ia melangkah. Perasaan aneh mulai merayapi dirinya. Ada sesuatu yang janggal, meskipun jalanan itu seharusnya hanya jalan lurus. Namun malam itu terasa seakan semuanya berubah. Ada bangunan di sepanjang jalan, hanya tanah lapang yang terbentang dan kebun-kebun yang samar-samar terlihat di kejauhan. Jalan itu seharusnya lurus menuju sawah yang biasa ia lewati sebelum tiba di jalan alternatif. Namun kali ini sesuatu menghalangi perjalanannya. Tanpa disangka-sangka, Mas Wahyu tiba-tiba mendapati sebuah pertigaan di depannya. Ia berhenti sejenak, matanya menyipit. Sejak kapan ada persimpangan di sini? Merasa heran, ia bertanya-tanya. Sejak kapan ada persimpangan di jalan ini? Sebelumnya, tidak ada persimpangan di sini, apalagi beberapa bulan terakhir ia memang jarang pulang. Namun, tak mungkin kampungnya berubah secepat itu tanpa ia sadari. Kapan jalan ini dibangun? Kok rasanya aku gak pernah tahu. Semakin bingung dalam hatinya, ia merasa ada yang tidak beres. Mas Wahyu pun terdiam menatap dua pilihan di depannya.
kanan atau kiri. Dua arah itu membuatnya bimbang. Ia merasa asing dengan jalan ini, meskipun seharusnya ia tahu betul jalur mana yang harus diambil. Dalam pikirannya, hawa di sekitar terasa semakin berat. Udara dingin dan menyesakkan, seolah ada kabut tipis yang melingkupi daerah itu. Padahal di kampung ini kabut jarang sekali muncul, apalagi di daerah yang dekat dengan pantai. Semua ini semakin menambah keanehan yang ia rasakan. Dengan hati-hati, Mas Wahyu terus melaju saat ia melewati pertigaan. Perasaan was-was tak kunjung hilang. Jalan yang ia pilih ternyata memanjang menyusuri kebun-kebun yang tak ia kenali. Di tengah jalan yang sepi itu, Mas Wahyu melihat bayangan seseorang, seperti seorang perempuan berdiri di pinggir jalan. Anehnya, sosok itu tampak berjalan menjauh darinya dengan punggung menghadap ke arahnya. Apa itu? Pikirannya mulai berbisik. Panjangnya tergerai menambah kesan janggal. Perasaan was-was kembali menyelinap. Kuntilanak, pikirnya. Dalam sunyi yang mencekam, pikiran-pikiran seram mulai menghantui. Di tempat sepi seperti ini, seorang perempuan berjalan sendirian dengan baju putih. Siapa lagi kalau bukan hantu? Mas Wahyu mulai memperlambat motornya. Keraguan memenuhi pikirannya. Lanjut enggak? Ia mulai menimbang-nimbang. Sepeda motor yang ia kendarai perlahan melambat meski sejak awal pun ia tidak melaju dengan cepat. Ia mencoba memastikan apakah sosok itu benar-benar manusia atau sesuatu yang menyamankan. Nalarnya seakan berkata bahwa itu bukan manusia. Ada sedikit harapan bahwa ia salah, tetapi sosok perempuan itu berhenti. Mas Wahyu terpaku. Sosok itu yang tadinya melangkah ke arah belakangnya, kemudian berbalik perlahan. Cerita ini terjadi di Jawa Tengah sekitar tahun 2010. Kejadian yang akan diceritakan kali ini adalah pengalaman Mas Wahyu sekitar 14 tahun yang lalu. Kisah ini dimulai ketika Mas Wahyu masih bekerja di luar daerah asalnya, tepatnya di Jakarta, ibu kota yang hiruk-pikuk dengan segala dinamika kehidupan. Saat itu, Mas Wahyu bekerja sebagai seorang karyawan swasta di sebuah perusahaan yang cukup bagus. Karirnya bisa dibilang sedang cemerlang dengan pendapatan yang memadai, bahkan cukup besar untuk ukuran seorang perantau. Karena kesibukan kerja yang begitu padat, Mas Wahyu jarang memiliki kesempatan untuk pulang ke kampung halamannya. Biasanya, ia hanya pulang 2 kali setahun atau paling cepat setiap bulan sekali. Namun, ada suatu waktu setelah beberapa bulan tidak pulang ke kampung, Mas Wahyu merasakan dorongan untuk pulang. Perasaan tersebut muncul setelah mendengar kabar bahwa ayahnya sedang sakit. Meskipun sakit yang diderita ayahnya bukanlah sesuatu yang serius, hanya sakit ringan seperti masuk angin biasa. Suara batuk-batuk yang terdengar saat Mas Wahyu menelepon membuat hatinya gelisah. Ibunya sempat menenangkan dengan berkata bahwa kondisi ayahnya tidak parah. Namun naluri Mas Wahyu sebagai anak seolah berkata lain. Ada perasaan kuat bahwa ia harus segera pulang. Akhirnya, tanpa ragu lagi, Mas Wahyu memutuskan untuk mengambil cuti dari pekerjaan dan mengajukannya di akhir pekan yang jatuh pada hari Sabtu dan Minggu. Sehingga ia punya waktu untuk berpergian dari Jakarta ke kampung halamannya di Jawa Tengah. Langit mulai menunjukkan warna senja ketika tiba di rumah. Ia langsung disambut oleh keluarganya. Betapa leganya hatinya saat melihat kondisi ayahnya yang ternyata jauh lebih baik daripada yang ia bayangkan. Rasa khawatir yang sempat mengganggu pikirannya langsung lenyap ketika ia melihat ayahnya duduk santai di kursi dengan bekas kerokan di punggungnya yang merah. Alhamdulillah, ternyata bapak cuma masuk angin biasa, pikir Mas Wahyu. Pak, gimana kabarnya sekarang? Tanyanya dengan penuh perhatian. Sang ayah tersenyum kecil dan menjawab, sudah agak baikan. Setelah beristirahat sejenak, mereka mulai membahas soal makan malam. Pak, mau makan apa malam ini? Tanya Mas Wahyu mencoba menawarkan sesuatu yang spesial untuk ayahnya. Sang ayah awalnya terlihat ragu, namun akhirnya berkata, mungkin ketoprak saja, sudah lama bapak gak makan itu. Ibunya menimpali, iya,
Bapak kamu memang udah lama gak makan makanan di luar. Selama ini kan ibu yang masak. Mendengar itu, Mas Wahyu segera mengambil motor untuk membeli ketoprak yang diminta. Suasana malam di kampung saat itu sangat tenang, hampir terlalu sepi menurutnya. Ia melintasi jalan-jalan kampung yang ia kenal sejak kecil, jalanan yang menghubungkan rumah-rumah penduduk dengan sawah-sawah yang terbentang di sekelilingnya. Perasaan nostalgia menyelimuti hati Wahyu. Kenangan masa kecilnya berkelebat di benaknya, mengingat betapa damainya suasana di sini dibandingkan dengan kehidupan perkotaan yang jauh di Jakarta. Meski begitu, malam itu terasa berbeda saat ia melangkah. Perasaan aneh mulai merayapi dirinya. Ada sesuatu yang janggal, meskipun jalanan itu seharusnya hanya jalan lurus. Namun malam itu terasa seakan semuanya berubah. Ada bangunan di sepanjang jalan, hanya tanah lapang yang terbentang dan kebun-kebun yang samar-samar terlihat di kejauhan. Jalan itu seharusnya lurus menuju sawah yang biasa ia lewati sebelum tiba di jalan alternatif. Namun kali ini sesuatu menghalangi perjalanannya. Tanpa disangka-sangka, Mas Wahyu tiba-tiba mendapati sebuah pertigaan di depannya. Ia berhenti sejenak, matanya menyipit. Sejak kapan ada persimpangan di sini? Merasa heran, ia bertanya-tanya. Sejak kapan ada persimpangan di jalan ini? Sebelumnya, tidak ada persimpangan di sini, apalagi beberapa bulan terakhir ia memang jarang pulang. Namun, tak mungkin kampungnya berubah secepat itu tanpa ia sadari. Kapan jalan ini dibangun? Kok rasanya aku gak pernah tahu. Semakin bingung dalam hatinya, ia merasa ada yang tidak beres. Mas Wahyu pun terdiam menatap dua pilihan di depannya, kanan atau kiri. Dua arah itu membuatnya bimbang. Ia merasa asing dengan jalan ini, meskipun seharusnya ia tahu betul jalur mana yang harus diambil. Dalam pikirannya, hawa di sekitar terasa semakin berat. Udara dingin dan menyesakkan, seolah ada kabut tipis yang melingkupi daerah itu. Padahal di kampung ini kabut jarang sekali muncul, apalagi di daerah yang dekat dengan pantai. Semua ini semakin menambah keanehan yang ia rasakan. Dengan hati-hati, Mas Wahyu terus melaju saat ia melewati pertigaan. Perasaan was-was tak kunjung hilang. Jalan yang ia pilih ternyata memanjang menyusuri kebun-kebun yang tak ia kenali. Di tengah jalan yang sepi itu, Mas Wahyu melihat bayangan seseorang, seperti seorang perempuan berdiri di pinggir jalan. Anehnya, sosok itu tampak berjalan menjauh darinya dengan punggung menghadap ke arahnya. Apa itu? Pikirannya mulai berbisik. Panjangnya tergerai menambah kesan janggal. Perasaan was-was kembali menyelinap. Kuntilanak, pikirnya. Dalam sunyi yang mencekam, pikiran-pikiran seram mulai menghantui. Di tempat sepi seperti ini, seorang perempuan berjalan sendirian dengan baju putih. Siapa lagi kalau bukan hantu? Mas Wahyu mulai memperlambat motornya. Keraguan memenuhi pikirannya. Lanjut enggak? Ia mulai menimbang-nimbang. Sepeda motor yang ia kendarai perlahan melambat meski sejak awal pun ia tidak melaju dengan cepat. Ia mencoba memastikan apakah sosok itu benar-benar manusia atau sesuatu yang menyamankan. Nalarnya seakan berkata bahwa itu bukan manusia. Ada sedikit harapan bahwa ia salah, tetapi sosok perempuan itu berhenti. Mas Wahyu terpaku. Sosok itu yang tadinya melangkah ke arah belakangnya, kemudian berbalik perlahan. Penjual ketoprak yang sudah menyelesaikan pesanan berkata dengan nada datar, "Mas, sudah jadi." Mas Wahyu pun bertanya, "Berapa, Pak?" Sambil bersiap merogoh kantongnya untuk membayar, tanpa banyak basa-basi penjual ketoprak itu menyebutkan jumlah yang harus dibayarkan dan Mas Wahyu pun segera menyerahkan uang. Namun, pada saat itu juga sesuatu yang tidak biasa terjadi, sesuatu yang membuatnya terdiam sesaat. Ketika penjual ketoprak hendak mengembalikan uang, tangannya bergerak ke arah saku celananya. Celana yang dipakai bapak itu adalah celana bahan berwarna abu-abu. Warnanya agak mirip dengan celana yang biasa dikenakan siswa SMA meskipun sedikit lebih terang. Gerakan si penjual ketoprak ketika memasukkan tangan ke saku celana itulah
yang memancing perhatian Mas Wahyu. Ia secara refleks menunduk pandang ke arah kaki penjual tersebut, dan saat itulah ia tersentak. Di hadapannya, celana si bapak tampak menggantung tanpa bentuk kosong. Kaki yang seharusnya berada di celana itu ternyata tidak ada, hanya kain yang melayang. Mas Wahyu berusaha mencerna apa yang dilihatnya. Deg-degan rasa takut dan kebingungan muncul. Apa ini? Kenapa seperti ini? Gumamnya dengan suara lirih. Ia mulai merasa merinding tubuhnya. Haya bergemuruh. Kengerian semakin melingkupi. Kepanikan terlihat di wajahnya. "Terima kasih, Pak," ucapnya berusaha menyembunyikan kegelisahannya. Penjual ketoprak itu hanya menjawab singkat dengan senyuman yang sulit dicermati. Setelah mengumpulkan keberanian, ia pun menyalakan mor. Namun, sesuatu yang aneh terus menghantui. Ia mulai memikirkan kembali semua kejadian yang dialaminya. Sosok kuntilanak, orang-orang misterius yang meminta-minta, becak yang melintas tanpa ada yang menggerakkannya, dan sekarang penjual ketoprak yang tanpa kaki. Semua hal ini membuatnya merasa seperti berada di antara dunia yang nyata dan dunia gaib. Ia berharap perjalanan pulang kali ini bisa lebih tenang, namun keanehan terus berlangsung. Ia merasa seperti terus diputar-putar di tempat yang sama. Sudah berkali-kali Mas Wahyu bolak-balik di rute yang sama, namun tetap saja tak menemukan jalan yang benar-benar menuju rumahnya. Udara malam semakin dingin, dan suasana desa yang ia lewati tampak sepi, menyisakan perasaan terisolasi di benaknya. Hingga akhirnya, entah mendapat dorongan dari mana, Mas Wahyu menghentikan motornya tepat di depan gerbang desa. Dengan napas tersengal, ia turun dari motor dan menatap gerbang itu dengan rasa campur aduk. Ada perasaan aneh yang menyelubungi dirinya, seolah tempat itu bukanlah sekadar gerbang biasa. Di sana, ia memutuskan untuk meninggalkan ketoprak yang dibawanya. Pikirannya sudah dipenuhi kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Ia merasa ketoprak itu seolah membawa aura yang membuat perjalanan ini semakin tidak masuk akal. "Aku tinggalkan ini di sini," pikirnya, dan tanpa ragu ia meletakkannya di gerbang. Perasaan panik semakin melanda. Pikiran buruk yang tiba-tiba melintas langsung dipenuhi bayangan yang mengerikan. Apakah sesuatu yang buruk telah terjadi pada keluarganya? Kemungkinan yang menakutkan muncul di benaknya. Mungkin ayahnya telah meninggal. Segala kegundahan dan kekhawatirannya semakin memuncak. Tubuhnya limbung, dan ia pun tak sadarkan diri. Saat akhirnya tersadar, ia dikelilingi oleh wajah-wajah yang dikenalnya. Teman-teman dan tetangga berdiri di sekitarnya dengan ekspresi campur aduk antara cemas dan bingung. Mas Wahyu bangkit perlahan, mencoba memahami apa yang terjadi. Keadaan setengah sadar, pikirannya masih terbak kebingungan. Ia bertanya dengan panik mengenai keberadaan ayahnya, mengira ayahnya telah meninggal. Namun, ayahnya kemudian menjelaskan bahwa semua itu hanyalah halusinasi. Kenyataannya, Mas Wahyu ditemukan pingsan di tengah sawah, bukan di rumah seperti yang ia pikirkan. Demikianlah kisah yang kami bawakan ini. Semoga menghibur teman-teman. Sekalian kami ucapkan terima kasih banyak untuk Mas Wahyu karena ceritanya. Jadi, kisah ini merupakan salah satu horor yang saya suka, tentang bagaimana seseorang tanpa sengaja masuk ke alam gaib seperti yang didiami Mas Wahyu. Memang wajar, apalagi dalam cerita ini Mas Wahyu justru disesatkan di kampungnya sendiri. Yang perlu diingat, cerita horor atau misteri itu memang cerita di luar nalar dan tidak masuk akal. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata ataupun pengucapan dalam video ini. Sampai jumpa lagi di kisah kami berikutnya. Semoga sehat selalu untuk kita semua.